Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bertemu lagi dengan mata kuliah Lintasan Bisnis Digital. Ini kita memasuki pertemuan kedua di minggu kedua mengenai design thinking. Apa itu design thinking? Kita bahas. Design thinking ini merupakan proses dalam membuat ide baru dan inovatif yang dipakai untuk memecahkan suatu masalah. Dalam konteks bisnis, design thinking ini memiliki inti yang berpusat pada manusia center yang dapat mendorong organisasi melakukan inovasi melalui penciptaan produk, layanan, dan proses internal lebih baik dan memfokuskan pada user atau pengguna itu manusia. Oke, ada beberapa tahapan dalam design thinking. Yang pertama ada empathize, kemudian define, kemudian ideate, kemudian prototype dan testing. Mari kita bahas satu persatu. Empathize atau empati ini merupakan komponen penting dari setiap solusi. Empati ini adalah kemampuan untuk melihat dunia dari sisi orang lain. Sering kan ya kita disebut memiliki rasa empati seperti itu. Nah, empati itu apa sih? Nah, kayak gitu. Jadi kita melihat atau merasakan dunia dari pandangan orang lain, jadi tidak hanya dari pandangan kita sendiri, sehingga kita dapat merasakan apa sih yang dirasakan orang lain seperti itu. Makanya sering disebut orang seperti itu adalah rasa pekanya tinggi ya, biasa seperti itu ya. Nah, kemampuan tersebut dapat kita dapatkan atau kita miliki dengan cara melihat apa yang sebenarnya yang orang lain lihat, orang lain rasakan, dan mendapatkan pengalaman yang sama dengan aktivitas yang orang lain rasakan. Meskipun tentunya tidak mungkin kita merasakan atau memiliki pengalaman yang sama 100% kayak gitu. Sering kan ya kita dengar, aku merasakan apa yang kamu rasakan seperti itu. Seperti sebetulnya itu apa ya, tidak tidak 100% benar karena ya tidak ada yang merasakan 100% yang orang lain merasakan apa yang kita rasakan itu tidak 100% itu tidak mungkin, ataupun kita merasakan yang orang lain rasakan itu tidak mungkin 100% kayak gitu, tidak mungkin sama lah. Hanya saja kita dapat menempatkan diri pada posisi orang lain dengan cara mendekatkan diri dengan subjek yang ingin kita rasakan kehidupannya, ataupun kita rasakan bagaimana di posisi dia kayak gitu. Setelah mendapatkan pengalaman, maka kita mampu untuk menentukan ide, pemikiran, dan kebutuhan. Apa saja langkah-langkah untuk membangun peta empati? Ini oleh Nielsen Group. Ada beberapa langkah mendapatkan ataupun memiliki rasa empati tersebut. Tentunya dalam konteks bisnis ya. Yang pertama ada menentukan ruang lingkup dan tujuan. Langkah pertama ini menentukan ruang lingkup proyek ataupun bisnis dan tujuan dari peta empati tersebut. Nah, pertanyaan penting yang perlu dijawab termasuk siapa pengguna yang ingin kita pahami, ataupun nantinya user atau produsen mungkin ya seperti itu. Maaf, konsumen maksudnya. Siapa konsumen yang ingin kita pahami? Kemudian apa tujuan spesifik kita dalam membangun atau membuat peta empati ini? Dengan menetapkan ruang lingkup dan tujuan, tim kita dapat lebih fokus dalam memahami pengguna secara dalam. Kemudian yang kedua ada mengumpulkan bahan. Nah, yang kita kumpulkan ini kita dapat menyiapkan alat dan materi yang dibutuhkan untuk membuat peta empati tersebut. Bahan ini bisa berupa kertas besar ya, kertas besar, kemudian spidol atau papan digital. Bisa papan manual ataupun papan digital ya. Nah, mungkin seperti kolaborasi daring nantinya. Persiapkan juga template dasar peta empati yang biasanya terdiri dari 4 kuadran. Apa yang pengguna katakan.
Misalkan apa yang pengguna katakan, apa yang pengguna pikirkan, nah itu yang perlu kita mengumpulkan bahannya ya. Apa yang pengguna katakan atau konsumen katakan, apa yang pengguna pikirkan, apa yang pengguna rasakan, dan apa yang pengguna lakukan. Mungkin dari sana kita bisa membangun rasa empati kita sebagai pebisnis ya nantinya. Kita berbicara dalam konteks bisnis. Kemudian mengumpulkan penelitian. Nah, pada tahap ini, mengumpulkan data dari penelitian pengguna. Data ini bisa berasal dari wawancara, survei, observasi, atau studi secara langsung. Kemudian informasi ini akan menjadi dasar bagi tim untuk mengisi peta empati dengan informasi faktual atau nyata mengenai pengalaman dan perspektif pengguna atau konsumen nantinya. Kemudian yang keempat, catatan tempel untuk setiap kuadran. Nah, setelah data terkumpul nantinya, misalnya dari tadi yang kita kumpulkan, observasi, wawancara, dan lain-lain, lalu tim menuliskan hasil penelitian ke dalam 4 kuadran tadi. Kalau kita melihat tadi, mengingat tadi 4 kuadran apa saja, yang pertama ada apa yang pengguna katakan, pengguna pikirkan, apa yang pengguna rasakan, dan apa yang pengguna lakukan itu. Nah, kita sudah sudah dapat nih bahannya. Kemudian setiap kuadran tadi merepresentasikan aspek-aspek yang berbeda dari pengalaman pengguna. Tadi yang katakan, apa yang pengguna katakan, apa yang pengguna ungkapkan secara langsung. Kemudian terkait apa yang dipikirkan, apa yang difikirkan pengguna, baik yang diungkapkan atau tidak. Kemudian terkait apa yang dirasakan, apa yang dirasakan pengguna secara emosional. Kemudian melakukan, apa tindakan atau perilaku yang dilakukan pengguna. Kemudian poin kelima, berkumpul ke klaster dan mensintesis ya. Langkah ini melibatkan pengelompokan informasi dari catatan tempel ke dalam klaster berdasarkan tema atau pola yang muncul. Nah, dengan mengelompokkan data, tim ini dapat lebih mulai mengenali tren, kesamaan, dan perbedaan dalam perilaku serta perasaan konsumen. Karena kan perasaan berbeda-beda ya, perilaku dan perilaku konsumen itu pasti berbeda-beda. Nah, dari sini kita bisa mengenali perbedaannya seperti apa. Setelah itu, data yang dikelompokkan disintesis menjadi wawasan yang lebih jelas dan terfokus. Kemudian yang terakhir, ini ada kebijakan dan rencana. Dari wawasan yang telah dikumpulkan dan disintesis tadi, langkah terakhirnya adalah merumuskan kebijakan atau rencana tindakan yang relevan atau sesuai. Wawasan ini dapat digunakan untuk mengembangkan pengalaman pengguna atau mengidentifikasi peluang inovasi. Tadi kita mengenal tahapan desain berpikir ya, ada empati, kemudian ada define selanjutnya. Define ini adalah tahapan lanjutan dari proses berpikir atau design thinking, yang artinya kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, define ini adalah mendefinisikan ya, mendefinisikan atau menjelaskan suatu masalah dalam konteks bisnis. Nah, di tahap ini kita mulai mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi user atau pengguna dari hasil pengamatan yang didapatkan dari tahap empati tadi. Nah, define merupakan tahapan di mana kita menganalisa data yang sudah kita kumpulkan, lalu mendefinisikannya atau menjelaskan masalah yang akan dipecahkan dalam bentuk problem statement atau rumusan masalah. Membuat problem statement, pernyataan masalah dalam design thinking sangat penting karena akan mengarahkan Anda dan tim untuk fokus menemukan kebutuhan pengguna, menciptakan perasaan optimisme para anggota tim dalam membuat gagasan atau ide dalam tahap ideation. Nah, ini Rike Dam dan Theo Siang menjelaskan bahwa problem statement ini harus yang baik
harus memiliki problem statement yang baik ini harus memiliki sifat-sifat, di mana sifat-sifatnya itu ada tiga. Yang pertama, berpusat pada manusia sebagai user, sebagai manusia sebagai user, kemudian cukup luas untuk kebebasan kreatif dan sempit dan dapat dikelola. Nah, berpusat pada manusia ini, problem statement harus sesuai dengan pengguna, kebutuhan mereka, dan pengetahuan yang diperoleh tim, bukan berfokus pada teknologi atau spesifikasi produk. Kemudian cukup luas untuk kebebasan kreatif itu adalah problem statement tidak boleh fokus pada metode spesifik, mencantumkan persyaratan teknis, karena itu semua akan membatasi tim dan mencegah mereka untuk menggali nilai atau wawasan yang luas. Kemudian sempit dan dapat dikelola itu adalah problem statement tidak boleh terlalu luas, misalnya problem beraneka ragam. Penyataan masalah harus memiliki kendala yang cukup untuk membuat proyek yang dikelola. Kemudian tahapan selanjutnya adalah ideate. Tahap ini adalah menyaring sejumlah opsi gagasan yang ada untuk mendapatkan kemungkinan solusi untuk memecahkan masalah. Ideate ini adalah proses menghasilkan gagasan atau ide yang luas tentang topik-topik tertentu, tanpa menilai, mengevaluasi, atau membenarkan salah satunya. Itu. Tahap ideate ini, ide-ide yang ada dikumpulkan, kemudian dikategorikan, disempurnakan, dan dipersempit sehingga tim dapat memilih solusi yang terbaik. Memilih ide ini ada beberapa. Yang pertama, semua post-it, voting, or do voting, or do not voting, seperti itu. Memilih atau tidak memilihnya. Nah, semua anggota tim nanti diberikan sejumlah suara, 3 hingga 4, untuk memilih ide favorit mereka. Ide-ide yang dihasilkan ditulis pada masing-masing post-it atau catatan ya, dan masing-masing anggota dapat memilih dengan menggunakan stiker atau spidol untuk membuat titik pada post-it yang sesuai dengan ide mereka yang mereka sukai. Kemudian 4 categories method. Metode 4 kategori ini melibatkan berbagai ide mulai dari rasional hingga pilihan jangka panjang. Masing-masing anggota tim memutuskan untuk memilih 1 atau 2 ide untuk masing-masing kategori. Ada yang memilih dengan pertimbangan kepraktisan hingga gagasan jangka panjang. Kemudian bingo selection. Bingo selection ini digunakan dalam pengembangan produk apps. Dalam metode ini fasilitator mendorong peserta untuk membagi ide sesuai dengan berbagai faktor bentuk seperti prototipe fisik, prototipe digital, dan prototipe pengalaman. Kemudian ada ide affinity maps. Memilih ide dengan menggunakan diagram afinitas untuk bersama-sama mengelompokkan ide-ide serupa dan membuat koneksi di antara mereka yang akan membantu mengungkapkan pola atau tema yang menjanjikan. Dan kemudian ada tahap desain berpikir desain thinking selanjutnya, yaitu prototype. Nanti prototype juga akan dibagi 2. Kita kenali dulu prototype ini atau purwarupa atau archetype, merupakan bentuk awal dari sebuah entitas. Dalam design thinking, prototype ini dibuat sebelum pengembangan atau sebelum hasil desain diproduksi secara massal. Tujuan utama dalam pembuatan prototipe ini adalah untuk memvalidasi dan mempercepat eksekusi akhir dengan memperhatikan kelayakan pada objek sasaran. Dalam hal ini adalah pengguna manusia tadi. Selain itu dapat juga digunakan untuk mengeksplorasi masalah, ide, dan peluang dalam area fokus tertentu, serta mengujinya untuk mengetahui dampak perubahan inkremental atau radikal. Ada 2 tipe tadi terkait prototype. Di sini ada low fidelity prototyping dan juga high fidelity prototyping. Nah, kita bahas dulu terkait low fidelity prototyping. Prototyping ini, jenis tingkat pertama ini merupakan prototyping tingkat kesetiaan rendah. Low fidelity prototyping ini prototipe yang dibuat dengan detail yang minimal. Biasanya menggunakan bahan sederhana dan fokus pada dasar atau alur interaksi.
Prototipe ini sering digunakan di tahap pengembangan untuk mengeksplorasi ide, memvisualisasikan konsep atau mendapatkan umpan balik cepatnya. Misalnya jika produk berupa aplikasi prototyping dibuat dengan model tidak lengkap, dibuat menggunakan bahan kayu, kertas, logam, atau plastik, dan bahan-bahan yang low budgeting lainnya. Ciri-cirinya sederhana dan cepat dibuat. Prototipe ini biasanya dibuat dari kertas ya tadi, atau bahan-bahan sederhana lainnya. Kemudian interaktivitasnya rendah, hanya menunjukkan alur dasar saja tanpa detail interaksi atau animasi yang kompleks. Fokus pada konsep, prototipe ini lebih menitik beratkan pada eksplorasi ide dan struktur dasar daripada tampilan atau fungsi yang akurat. Biayanya juga murah karena menggunakan bahan yang sederhana tadi. Nah, karakter dari jenis prototipe ini adalah desain visual yang hanya berupa atribut visual dari produk akhir yang disajikan. Kemudian konten hanya elemen kunci dari konten yang disertakan, interaktivitasnya tadi ya seperti yang tadi dibahas. Kemudian ada high fidelity prototyping. Jenis ini memiliki tingkat detail yang tinggi, mendekati tampilan dan fungsionalitas akhir dari produk yang sebenarnya. Prototipe ini digunakan untuk menguji aspek interaktif, pengalaman pengguna, ataupun user experience dan UI-nya, user interface-nya, atau yang kita kenal dengan UI UX-nya. Nah, karakter dasar dari jenis prototipe jenis ini adalah detail tinggi, tampilan visual dan interaksinya terperinci. Kemudian interaktivitasnya, pengguna bisa berinteraksi dengan prototipe seperti melakukan klik, mengisi formulir, atau berpindah antar halaman. Kemudian lebih kompleks juga, dibutuhkan lebih banyak waktu untuk sumber daya untuk membuatnya, karena mendekati produk yang aslinya. Kemudian biayanya juga cost-nya lebih tinggi. Kemudian tahapan akhir dari design thinking adalah tes. Ini adalah melakukan uji coba bagi pengguna akhir. Dan juga jangan lupa sebaiknya selalu dicatat berbagai macam hal sehingga memperoleh data yang cukup di dalam mengambil keputusan. Pengujian ini atau testing ini bisa dilakukan berulang kali atau dengan sistem iteration sampai memang benar-benar ditemukan solusi terbaik bagi permasalahan yang ada. Selain itu dapat juga dilakukan uji coba berbagai macam ide di tahap ketiga untuk mencoba solusi baru atau menggabungkan beberapa ide yang ada sekaligus. Nah, panduan merencanakan uji coba atau testing, Trike dan Theo Siang dari Interaction Design Foundation membuat perencanaan uji coba, diantaranya membandingkan alternatif, buat beberapa prototyping, biarkan pengguna membandingkan alternatif, dan beritahu prototyping mana yang mereka sukai. Kemudian tunjukkan dan biarkan pengguna merasakan. Ini hindari penjelasan yang berlebihan tentang cara kerja prototype. Biarkan user ataupun calon konsumen itu merasakan secara langsung saja penggunaan, jadi nanti mereka merasakan sendiri pengalaman serta merasakan prototipe tersebut secara langsung tanpa kita menjabarkan secara detail. Kalau kita menjabarkan secara detail ya mereka ya udah deh, udah dijelasin seperti itu mungkin ya. Biarkan mereka merasakan experience secara langsung. Kemudian minta pengguna berbicara melalui pengalaman mereka. Saat pengguna menjelajahi dan menggunakan prototipe, minta mereka untuk memberitahu atau yang tadi kita sebut dengan umpan balik tadi ya. Apa yang ada di dalam benak mereka, dorong mereka untuk mengajukan pertanyaan seperti apa yang Anda pikirkan saat menggunakan ini atau melakukan ini. Kemudian perhatikan, amati bagaimana pengguna menggunakan prototipe dengan baik. Coba menahan dorongan untuk memperbaiki kesalahan perilaku pengguna saat menggunakan prototipe ini. Seperti itu. Mungkin materi dari pertemuan 2 cukup. Selebihnya ini